Tuhan. Shalom bagi kita semua, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami pada saat pagi hari yang indah ini dalam program Berkat Pagi. Pada saat pagi hari yang indah ini, sama-sama lagi kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini saya akan memberikan tema yang mengatakan bahwa tanggung jawab yang disia-siakan. Nah, pada saat pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kitab 1 Tawarik pasal yang kelima. Ada banyak hal yang menarik dari pasal yang kelima ini yang dapat kita pelajari pada saat pagi hari ini, khususnya tentang hak kesulungan. Kalau sudah berbicara tentang hak kesulungan, tentu kita semua sudah mengetahui apa itu hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah sesuatu hal atau contohnya benda, harta dan sebagainya dari orang tua kita yang akan diberikan kepada anak sulungnya. Dan bahkan hak-hak tersebut diberikan kepada anak sulungnya bukan hak yang sedikit. Namun hak itu adalah hak yang lebih banyak daripada anak-anak yang lain yang diberikan kepada anak sulungnya. Nah, kita lihat di 1 Tawarik pasal 5 ini, di sini membahas tentang judul perikop suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Kenapa saya bisa mengambil judul pada saat pagi hari tentang tanggung jawab yang disia-siakan? Karena di pasal 5 ayat yang pertama ini mengatakan bahwa anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberi kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Ayat yang kedua, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Bahkan salah seorang dari antara mereka jadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Nah, bila kita lihat dari kitab yang kita baca ini, bahkan dari kitab Kejadian, di sini berbicara tentang hak kesulungan dalam Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-22 bagian B. Di situ kita lihat anak-anak Yakub. Di situ Yakub memiliki ada 12 anak. Ayat yang Kejadian pasal 35 ayat yang ke-22b mengatakan, adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ayat yang ke-23, anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Di sini ayat yang ke-23 bagian A mengatakan anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub. Sebagai anak sulung, Ruben tentunya dia berhak mendapatkan hak kesulungan. Dia berhak mendapatkan 2 bagian lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Tapi kita lihat di 1 Tawarik pasal 5 ini ayat yang pertama, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Ruben? Sinilah hal-hal menarik yang dapat kita pelajari dari dalam kitab 1 Tawarik ini, pasal yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita sekali lagi. 1 Tawarik pasal 5 ayat yang pertama, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Nah, di sini kenapa Ruben, anak sulung, mestinya dia mendapatkan hak yang lebih daripada saudara-saudaranya, bahkan mendapatkan 2 bagian daripada saudara-saudaranya. Mestinya dia menjadi suku yang utama. Tapi nyatanya pasal yang pertama ini, di ayat yang pertama ini, hak kesulungan itu berpindah kepada Yusuf. Nah, kita pelajari bersama-sama. Kita lihat kenapa hak kesulungan itu bisa berpindah kepada Yusuf. Kenapa tidak menetap di tangan Ruben? Kita lihat di pasal yang kelima ayat yang pertama bagian yang ke B, di sini mengatakan, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Ini alasannya.
Kenapa bukan Ruben yang memegang hak kesulungan tersebut? Padahal Ruben anak sulung dari Yakub. Kenapa hak sulung itu diberikan kepada Yusuf? Kenapa tidak Ruben? Karena Ruben melanggar kekudusan. Dia tidur dengan gundik-gundik ayahnya. Kita lihat kelakuan Ruben. Sebagai anak sulung, dia tidak bisa memberi contoh yang baik buat saudara-saudaranya, bahkan buat suku-suku yang ada di sekitarnya, buat suku-suku yang lain. Ruben tidak bisa memberikan contoh yang baik. Dia malah melanggar, dia malah melakukan hal-hal tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Ruben melanggar kekudusan, seperti ayat yang pertama tadi bagian B, dia melanggar kekudusan. Hal ini sangat menyakiti hati Tuhan. Hal ini tentunya jahat di mata Tuhan. Hal ini tentunya melanggar perintah Tuhan. Melanggar apa yang Tuhan mau dalam hidup Ruben. Ruben melakukan kesalahan yang besar sehingga hak kesulungan dilepaskan dari dia. Dan hak kesulungan tersebut diberikan kepada Yusuf. Kita lihat, hati-hati dalam hidup kita. Hati-hati dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang besar kepada kita. Contohnya saja, dalam pelayanan kita, Tuhan percayakan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menyombongkan diri, ketika kita menganggap diri kita hebat tanpa Tuhan, Tuhan bisa saja mengambil hak tersebut dari hidup kita. Karena Tuhan yang memberi talenta-talenta tersebut, maka Tuhan juga yang bisa mengambil. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Jangan pernah kita merasa kita bisa sendiri. Jangan pernah kita merasa kita mampu bertanggung jawab sendiri tanpa kita libatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Contohnya, mari belajar bertanggung jawab. Jangan sampai kita sudah mempergunakan tanggung jawab tersebut dengan sia-sia. Jangan sampai tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita itu kita gunakan dengan salah. Dengan tidak benar, kita menyombongkan diri kita. Contoh tadi saya katakan dalam pelayanan kita merasa diri kita hebat, kita lupa mengandalkan Tuhan. Kita merasa diri kita mampu, kita lupa libatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Ketika Tuhan mau ambil itu pelayanan, ketika Tuhan mau mengambil talenta yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan bisa mengambil kapan saja. Oleh sebab itu, mari tetap rendah hati, punya kerendahan hati dalam hidup kita, punya kerendahan diri dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi kepada Ruben. Hak kesulungan yang seharusnya Ruben miliki, itu Tuhan ambil, Tuhan berikan kepada Yusuf. Kenapa hak kesulungan itu bisa jatuh kepada Yusuf? Bukan kepada saudara-saudaranya, bukan kepada suku-sukunya yang lain. Di ayat yang kedua kita lihat, berbunyi demikian, memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Kita lihat, karena Yusuf bertanggung jawab. Padahal kita lihat di ayat yang kedua ini, suku Yehuda lah yang sangat menonjol. Seharusnya bisa saja Tuhan serahkan kepada suku Yehuda untuk mempertanggungjawabkan hak kesulungan ini. Tapi apa yang Tuhan perbuat? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menyerahkan hak kesulungan ini kepada Yusuf. Karena Tuhan tahu Yusuf itu orang yang bertanggung jawab. Memang Yusuf adalah salah seorang anak dari Yakub yang termuda. Tetapi jangan pernah kita melihat karena Yusuf ini sangat muda, karena Yusuf ini anak yang termuda dari Yakub. Jadi kita berpikir bahwa Yusuf ini tidak bisa bertanggung jawab. Tapi buktinya Tuhan pakai Yusuf. Tuhan serahkan hak kesulungan itu kepada Yusuf. Karena Tuhan tahu Yusuf bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama sebagai hamba-hamba Tuhan, ketika orang mempercayakan kita sesuatu hal yang bisa kita lakukan,
Jangan sampai kita tidak bisa bertanggung jawab atas hal tersebut. Kita lihat Yusuf. Jangan lihat dia karena dia anak termuda dari Yakub. Jadi kita menganggap dia tidak bisa bertanggung jawab. Tapi kita lihat dari sikap dan perbuatannya, tanggung jawab yang Yusuf lakukan. Bahkan dia melebihi dari anak sulung. Dia melebihi dari Ruben, anak sulung. Terbukti Yusuflah yang memelihara saudara-saudaranya. Yusuflah yang memelihara ayahnya. Dan Yusuflah yang mengambil tanggung jawab sebagai anak sulung. Ia memberi rasa aman, ia menolong saudara-saudaranya, keluarganya, bahkan suku-sukunya. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari Yusuf. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Yusuf dan Ruben ini? Ketika kita mau melepaskan tanggung jawab kita, ketika kita mau tidak dipercayakan oleh orang-orang di sekitar kita, maka jangan pernah kita seperti Ruben. Mari kita belajar dari Yusuf, orang yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam dirinya. Oleh sebab itu, mari kita pelajari dari kehidupan Yusuf. Kita ambil dari kehidupan Yusuf. Meskipun dia bukan anak sulung, dia adalah anak termuda dari Yakub, tapi dia dipercayakan untuk bertanggung jawab, untuk memegang hak kesulungan yang seharusnya Ruben yang memegang hak kesulungan tersebut. Tapi karena Ruben melanggar hak kekudusan, maka hak kesulungan tersebut diserahkan dan diberikan kepada Yusuf. Mari kita belajar dari Yusuf, kita dapat bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di luar sana mendengarkan. Saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan dapat menguatkan kita, dapat membuat hidup kita semakin bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada kita semua. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.